I will give you a second chance. Jadi belum. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini membahas sebuah alur cerita film terbaru yang dirilis tahun 2025. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Meminta Jun agar memberikan sedikit motivasi untuk seluruh fansnya yang ada di rumah. Jun mengatakan jangan pernah menyerah jika kalian ingin sukses. Teruslah berfokus dengan satu bidang karena pepatah mengatakan tidak ada proses yang akan mengkhianati hasil. Sebagai kata penutup, Jun memberitahu kepada seluruh fansnya kalau komik season keduanya akan segera dirilis. Season 2 들어오겠습니다. 감사합니다. Dan cepat berita tersebut menyebar ke seluruh dunia. Semua fans komik Jun tentu menjadi senang karena mereka sudah tidak sabar menanti cerita komik season keduanya. Namun akibat viralnya berita tersebut, ada 3 bos mafia dari berbagai negara yang tampak tidak suka saat melihat Jun. Terungkap fakta kalau Jun dulunya adalah agen rahasia pemerintah yang tidak pernah gagal ketika menjalankan misi. Sementara 3 bos mafia barusan adalah musuh Jun di masa lalu, jadi mereka masih sangat dendam kepada Jun. Adegan berpindah kepada seorang ketua polisi bernama Alec yang kala itu sedang menangkap para imigran gelap dari luar negeri. Semua imigran tersebut berhasil ditangkap oleh Alec dan anak buahnya kecuali satu orang yang hendak melarikan diri. Ternyata orang itu bukanlah orang sembarangan, melainkan pembunuh bayaran dari Cina yang ingin membalas dendam kepada Jun. Beruntung satu anak buah Alec yang bernama Kiming dapat memergoki orang tersebut hingga terjadilah aksi baku hantam. Perduelan itu berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya Kiming dapat mengalahkan pembunuh bayaran tersebut lalu meringkusnya. Setelah itu Kiming menghampiri Alec lalu mengatakan kalau pembunuh bayaran tadi berasal dari Cina yang berniat menghabisi Jun. Rupanya Alec dan Kiming adalah sahabat baik Jun karena di masa lalu mereka sering menjalankan misi bersama. Mengetahui hal tersebut, Alec mengatakan kalau begitu mereka harus melindungi Jun. Karena semenjak berita wawancara kemarin Jun menjadi viral dan pasti banyak musuh di masa lalu yang kembali datang untuk membalas dendam. Jadi itu, kita viral ada panggung Adegan berpindah kepada Jun yang sedang merayakan pesta kecil-kecilan bersama dengan istrinya yang diketahui bernama Mina. Semua itu mereka lakukan sebagai rasa syukur atas keberhasilan cerita komiknya, ditambah sekarang Mina juga baru diangkat menjadi manajer di salah satu galeri seni. Tak berselang lama Putri Jun datang setelah menyelesaikan lesnya di sekolah. Jun sempat mengajaknya untuk makan bersama, namun sang putri menolak dan malah langsung masuk ke kamar. Rupanya Putri Jun sedang ngambek karena ia tidak suka kalau ayahnya menjadi viral seperti sekarang. Sebab ia tahu betul jika ayahnya mempunyai banyak musuh di masa lalu. Keesokan harinya terlihat Mina, istri Jun, yang sedang berada di galeri seni karena hari ini adalah hari pertama Mina menjabat sebagai manajer. Terlihat banyak sekali orang yang memberi selamat kepada Mina, termasuk Alex si ketua polisi dan Kiming yang merupakan sahabat dekat Jun. Tak berselang lama, Alec berkeliling di galeri seni itu untuk melihat-lihat lukisan yang dipajang di sana. Kemudian Mina memperkenalkan Alec dengan asisten cantiknya yang diketahui bernama Susan. Ini orangnya. Seketika Alec langsung terpana dengan kecantikan Susan.
Ditambah Susan malah memberi perhatian lebih dengan merapikan rambut Alec. Alhasil Alec langsung kelepak-kelepak sampai ia menjadi salah tingkah. 거짓말. 어려 안 되는데? 친구입니다. 갔다 왔어요? 아닙니다. 전 대학교에서 학생들 가르칩니다. Tak lama Susan juga bertemu dengan Kiming, yaitu bawahan sekaligus sahabatnya Alec. Ternyata Kiming juga terpikat dengan kecantikan Susan. Bahkan ia sampai menumpahkan kopi yang membuat sepatu Susan ternodai. Dengan cepat Kiming mengelap sepatu Susan dengan jasnya, namun Susan dengan lembut mencoba menghentikan Kiming. Kemudian Susan memberikan kartu namanya karena ia akan melondri dulu jas itu dan Kiming bisa mengambil kembali jasnya jika nanti sudah kering. Sontak hal tersebut membuat Kiming menjadi cenut-cenut karena secara tidak langsung ia telah mendapatkan kontak Susan. Selang beberapa saat, Susan memberitahu Mina kalau beberapa hari lagi akan ada kolektor ternama dari Prancis yang akan melihat lukisan di galeri ini. Tentu saja hal tersebut membuat Mina begitu senang. Saya itu manen, 엄청난 kolektor예요. 개인 소장품 전시를 한다고요? Di balik itu memperlihatkan Jun yang baru selesai membuat cerita komik season keduanya. Dan cepat Jun menghubungi manajer dari tim penerbit komik agar komik itu dapat segera dipublik. Tanpa menunggu lama, si manajer pun menuruti perintah dari Jun dan langsung mempublik cerita komik tersebut. Baru saja beberapa menit di publik, terlihat para fans yang langsung menonton dan menyerbu komentar. Namun sayangnya komentar itu bukan pujian melainkan cacian karena cerita kali ini sangat tidak menarik. Bahkan Putri Jun harus menahan rasa malu ketika teman-temannya di sekolah terus mencaci maki cerita komik karya ayahnya itu. Di hari berikutnya terlihat Jun yang sangat bersemangat mendatangi manajer penerbit komik karena Jun tidak tahu kalau cerita komiknya banyak yang menghujat. Setibanya di sana, si manajer langsung memarahi Jun. Bahkan si manajer meminta Jun agar tidak melanjutkan season berikutnya sebab ceritanya sangat amburadul. Mendengar hal tersebut, Jun hanya bisa terdiam lalu meminta maaf. Jun berjanji tidak akan melanjutkan season cerita itu, melainkan akan membuat lagi cerita baru yang sangat menarik dan pasti disukai banyak orang. Beruntung si manajer masih mau menerima Jun, lalu mereka pun lanjut ngopi bersama. 현재 중단이 그럼 김 작가 다음 작품 되나 봐요. 그냥 빵 됐네. Malam harinya Jun kembali menulis cerita komik. Jun terus berusaha untuk mengarang cerita semenarik mungkin. Namun karena pikirannya sedang tidak fokus, Jun pun memilih untuk tidur dulu sambil menunggu Mina yang belum pulang. Di balik itu memperlihatkan Alec yang sedang menangkap bos mafia dari Rusia. Tentu saja bos mafia tersebut berniat untuk memburu Jun, namun untungnya Alec lebih gercep menangkap dia. Di sisi lain terlihat Kiming menangkap seorang yakuza Jepang yang juga hendak memburu Jun. Terlihat Kiming dan Alec yang sangat bahagia karena mereka bisa melindungi Jun sahabatnya dari incaran orang-orang jahat. Setelah itu Kiming dan Alec saling memberi kabar kepada Susan tanpa menyadari kalau mereka berdua telah berhubungan dengan wanita yang sama. Di hari berikutnya, Alec dan Kiming dipanggil oleh petinggi kepolisian. Si petinggi sangat marah ketika mengetahui sudah ada 3 penjahat kejam yang hendak memburu Jun. Si petinggi polisi bukan peduli kepada Jun, namun dia khawatir akan banyak lagi penjahat yang memburu Jun lalu membuat kerusakan di kota ini. Alhasil, si petinggi polisi berniat akan memindahkan Jun ke negara lain supaya para penjahat itu bebas memburu Jun di sana. Sontak Alec dan Kiming tidak setuju karena bagaimanapun Jun adalah sahabat dekat mereka. Pada akhirnya si petinggi polisi memberi waktu 1 bulan. Dan jika dalam 1 bulan itu masih ada penjahat yang mengincar Jun dan berpotensi merusak kota, maka ia akan langsung membuang Jun ke negara lain.
그 진선배 가족은 이 인물이 아닙니다. 옛날 대장 그림자. Adegan berpindah kepada Mina, istri Jun, dan Susan, asistennya. Terlihat mereka berdua sedang berada di bandara untuk menyambut kedatangan tamu spesial, yaitu kolektor dari Prancis yang bernama Samsul. Setelah bertemu, Mina langsung mengajak Samsul untuk mendatangi galeri seninya. Tertib입니다. 샷을 부탁드려야죠. Setibanya di sana, Samsul langsung melihat-lihat semua lukisan tersebut. Kemudian Samsul bertanya apakah Mina sudah menikah. Mina menjawab ya, dan suaminya adalah seorang komikus atau penulis komik. Mendengar hal tersebut, Samsul menjawab dengan bahasa Prancis yang Mina sendiri tidak tahu artinya. 시벨라. 시벨룸이요? 마담의 짝은 무슨 일 하시는 분이실까요? Sore harinya memperlihatkan Kimin yang sangat senang karena Susan mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Ketika bertemu, Susan langsung mengambilkan jas Kimin yang kemarin sempat ia laundry. Tak lama, Kimin dibuat kecewa saat melihat pesan di ponsel Susan tentang Alec yang mengajaknya minum pada nanti malam. Kimin pun baru sadar kalau selama ini ia saingan dengan Alec atasannya sendiri. Malam harinya memperlihatkan Jun yang kembali menulis cerita untuk komik terbarunya. Cerita kali ini Jun membayangkan seorang teroris yang membajak perusahaan besar untuk mencuri data-data rahasia. Langkah pertama, para teroris itu menembakkan bom asap yang dapat membuat kekacauan di dalam gedung. Setelah kekacauan terjadi, para teroris menyamar sebagai pemadam kebakaran yang hendak mengamankan situasi. Namun setelah di dalam gedung, para pemadam kebakaran itu meledakkan ruangan penyimpanan data lalu mencuri semua data rahasia yang ada di sana. Kemudian mereka semua berhasil mencuri data tersebut tanpa ketahuan oleh pihak berwajib dan misi pun berhasil dengan sempurna. Keesokan harinya, Jun memberikan cerita komik terbarunya kepada si manajer penerbit komik. Sebelum dipublik, Jun mempersilahkan si manajer jika ingin membacanya terlebih dahulu. Setelah dibaca, terlihat si manajer yang begitu senang karena cerita komik Jun kali ini sangat berkelas. Si manajer yakin komik itu akan laku keras, jadi dengan cepat dia pun langsung mempubliknya. 그래, 이게 암살용 Jun이지. Malam harinya, benar saja komik Jun menjadi viral dan sangat laku. Bahkan kali ini semua orang berkomentar baik kecuali ada satu akun yang masih menghujat Jun. Hujatan itu sampai menghina keluarga Jun, jadi otomatis Jun langsung naik darah. Malam itu juga Jun berinisiatif untuk melacak akun tersebut karena baginya bukan hal yang sulit untuk melacak seseorang. Tak butuh waktu lama, Jun berhasil melacak akun itu dan ia pun segera pergi mendatangi alamatnya. Di tempat lain memperlihatkan Samsul, si kolektor dari Prancis yang sedang membaca komik karangan Jun. Entah kenapa setelah membaca komik tersebut, Samsul malah berpikir untuk merealisasikan cerita di dalam komik itu menjadi kenyataan. Kembali kepada Jun yang baru sampai di alamat akun yang telah menghina keluarganya. Dengan diam-diam Jun masuk ke dalam lalu hendak menghajar orang tersebut. Namun ternyata orang itu hanyalah bocil yang tak kesepian. Jun menjelaskan kalau dirinya adalah penulis komik yang si bocil hina. Jun lanjut bertanya kenapa si bocil sampai menghina keluarga Jun. Si bocil meminta maaf karena ia hanya sedang iseng sebab tidak ada teman. Si bocil memang selalu berkomentar negatif kepada siapapun agar komennya viral dan tidak kesepian lagi. Mendengar itu semua, Jun memaafkan si bocil asalkan ia jangan pernah sekali lagi menghina keluarga Jun. Di waktu yang sama memperlihatkan Samsul dan para anak buahnya yang benar-benar mempraktekkan adegan di komik buatan Jun.
Adegan demi adegan Samsul dan para anak buah jalankan sesuai cerita komik. Sampai pada akhirnya mereka berhasil mencuri data rahasia di kantor tersebut. Kemudian dengan santai kelompok Samsul pergi dan misi pun berhasil. Keesokan harinya terlihat semua media yang memberitakan kejadian semalam. Karena kejadian itu sama persis dengan yang Jun tulis di komik, tentu saja mereka langsung menganggap kalau Jun terlibat dalam kasus pencurian data tersebut. 아니, 누군가 의도적으로 버린 독화 범죄라는 사실이 밝혀져 충격을 주고 있습니다. 경찰에서 발표한 바에 따르면 스파이들의 행태가 극단적으로 진화하는 가운데 껴져 충격을 주고 있습니다. Petinggi polisi langsung memarahi Alec dan Kiming karena menganggap Jun juga terlibat. Bahkan si petinggi tidak mau tahu hari ini juga Alec dan Kiming harus membawa Jun ke ruangannya untuk melakukan interogasi. 1 jam kemudian terlihat Jun yang sedang diinterogasi oleh petinggi polisi yang diketahui bernama Sunwo. Terlihat di sana juga Sunwo tidak sendiri melainkan ditemani oleh Alec dan Kiming. Sedangkan untuk Jun ia ditemani oleh Mina istrinya. Namun karena peraturan saat interogasi tidak boleh ada pendamping, alhasil Alec dan Kiming memerintahkan Mina keluar dari ruangan tersebut. Selanjutnya Jun mulai diinterogasi tentang kasus malam kenapa bisa sama persis dengan cerita komiknya. Sunwo yakin kalau Jun pasti terlibat dengan komplotan pencuri data itu. Jun bersumpah kalau dirinya tidak terlibat, bahkan saat kejadian semalam ia sedang berada di rumah seorang bocil yang telah menghina keluarganya. Untuk membuktikan itu semua, Sunwo memerintahkan Alec dan Kiming agar membawa bocil yang dimaksud ke tempat tersebut. Singkat cerita, si bocil sudah ada di sana. Kemudian si bocil menjelaskan memang benar Jun tidak bersalah karena semalam ia berada di rumahnya. Bahkan si bocil itu menunjukkan rekaman CCTV saat Jun mengobrol dengan si bocil. Pada akhirnya Sunwo percaya kalau Jun memang tidak terlibat dalam kasus malam. Setelah itu Jun diantar oleh Alec dan Kiming untuk berjalan keluar. Namun sebelumnya Alec dan Kiming membawa dulu Jun ke ruangan tahanan dan memperlihatkan 3 penjahat yang sebelumnya mereka tangkap. Seketika Jun menjadi terkejut karena mereka adalah musuhnya di masa lalu saat Jun masih menjadi agen khusus. Kemudian Jun, Alec, dan Kiming lanjut akan mencari tahu siapa sebenarnya orang yang telah melakukan pencurian data semalam. Di sini Jun tiba-tiba mempunyai ide untuk membuat lagi cerita komik tentang perampokan bank. Jun yakin kalau pelaku semalam pasti akan meniru lagi cerita yang Jun buat. Diki? Sebelum melakukan hal tersebut, Jun meminta izin dulu kepada Sunwo sebagai petinggi polisi atas semua rencananya itu. Beruntung Sunwo memberi izin hingga Jun langsung membuat cerita tentang perampokan bank. Keesokan harinya, cerita komik semalam telah dipublik hingga Jun, Alec, dan Kiming meminta izin kepada Sunwo untuk berjaga di bank. Namun Sunwo tidak memberi izin karena yang akan berjaga di bank adalah dirinya serta pasukan yang lain. Ternyata Sunwo sengaja melakukan hal tersebut karena kasus itu dipantau langsung oleh Menteri Pertahanan. Jadi tentunya apabila Sunwo sampai berhasil menangkap pelaku itu, ia pasti akan naik jabatan. Benar-benar. 이번 작전의 핵심 이번자입니다. Tak berselang lama, cerita komik Jun kembali viral dan langsung dibaca oleh jutaan orang. Bahkan ada seorang YouTuber yang mereview kalau sebentar lagi cerita komik tentang perampokan itu pasti akan menjadi kenyataan.
Di waktu yang sama, Alec dan Kiming mendapat pesan dari Susan yang meminta mereka berdua agar bertemu di suatu tempat. Sontak mereka berdua langsung kegirangan lalu pergi ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, tiba-tiba Alec dan Kiming ditodong oleh beberapa orang. Tak lama datanglah Samsul bersama Susan yang langsung kis-kisan. Ternyata selama ini Susan adalah tangan kanan sekaligus kekasihnya Samsul. Sedangkan untuk Samsul sendiri sebenarnya ia adalah bos mafia yang sudah mempunyai dendam lama kepada Jun. Jadi sedari awal Susan memang sengaja disetting untuk menjadi sekretaris Mina lalu menggoda Alec dan Kiming hanya untuk melancarkan semua rencana ini. Selanjutnya Samsul membuat Alec dan Kiming pingsan lalu disekap di sebuah ruangan. Selang beberapa saat, Samsul menginterogasi Alec dengan bertanya di manakah senjata pemusnah massal yang dulu Jun berhasil rebut darinya. Awalnya Alec tidak mau memberitahu, namun Samsul terus saja mengancam akan menghabisinya. Alhasil Alec mengatakan jika senjata itu disimpan di ruangan bawah tanah markas Sunwo si petinggi polisi. Mendengar hal tersebut, Samsul menjadi senang karena sekarang markas kepolisian sedang kosong. Yaitu lantaran mereka semua sedang berjaga di bank karena mengira Samsul akan melakukan lagi kejahatan sesuai dengan cerita komik. Dan cepat, kelompok Samsul langsung pergi ke markas polisi untuk mengambil senjata pemusnah massal yang ia maksud. Sebelum lanjut, saya jelaskan sedikit, jadi saat Jun masih menjadi agen rahasia, ia pernah ditugaskan untuk merebut senjata nuklir pemusnah massal yang diciptakan oleh Samsul. Dengan keahliannya, Jun dapat merebut senjata itu lalu menghabisi semua anak buah Samsul. Sedangkan untuk Samsul sendiri, ia tidak tahu karena sedang berada di luar negeri. Kemudian Jun membawa senjata itu ke markas Sunwo lalu diamankan sampai sekarang. Kembali ke saat ini, yang mana Alec dapat menghubungi Jun dengan menggunakan ponsel canggihnya. Alec langsung memberitahu kalau dalam dibalik semua itu adalah Samsul musuh Jun di masa lalu. Sekarang Samsul sedang pergi ke markas polisi untuk mengambil kembali senjata pemusnah massalnya. Sementara para polisi tengah sibuk berjaga di bank termasuk Sunwo karena mengikuti arahan dari cerita komik. Mendengar hal tersebut sontak membuat Jun terkejut dan seketika naluri kebrutalannya kembali terpanggil. Dan cepat Jun menghubungi Mina istrinya lalu meminta dia untuk menyelamatkan Alec dan Kiming yang telah disandra di gudang galeri seni. Sedangkan untuk Jun sendiri, ia akan pergi ke markas polisi untuk menghentikan Samsul. Tanpa menunggu lama, Mina langsung beraksi karena ternyata ia juga mempunyai skill bela diri yang lumayan. Setelah berhasil menghabisi beberapa penjaga, Mina langsung masuk ke dalam gudang lalu menyelamatkan Alec dan Kiming. Di balik itu terlihat Sunwo si petinggi polisi dan para anak buahnya sudah bersiap berjaga di bank dengan harapan mereka akan menangkap komplotan pelaku. Yang padahal komplotan pelaku sebenarnya sedang menuju ke markas polisi. Adegan berpindah kepada kelompok Samsul yang sudah sampai di markas polisi lalu menuju ke ruangan bawah tanah untuk mengambil senjata pemusnah massal. Tak lama datanglah Jun seorang diri yang langsung menghabisi satu persatu anak buah Samsul. Samsul sendiri yang menyadari kedatangan Jun, ia segera membebaskan 3 tahanan yang mempunyai dendam kepada Jun hingga terjadilah perduelan 1 melawan 3. Isik dulu, bro. Setelah
Setelah berhasil menghabisi 3 tahanan itu, Jun langsung berlari mengejar Samsul yang sudah berhasil membawa senjata pemusnah massalnya. Tentu Samsul segera memerintahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk melawan Jun, sedangkan dirinya akan kabur menggunakan helikopter. Hanya dalam hitungan detik, Jun dapat meratakan mereka semua, lalu mengejar Samsul dengan menembak helikopternya. Di sini Jun harus menghadapi 2 tangan kanan terakhir Samsul, yaitu Susan dan 1 temannya. Di waktu yang sama datanglah Alec beserta Kiming yang segera membantu Jun. Kiming harus melawan tangan kanan Samsul, sedangkan Alec berhadapan dengan Susan, dan Jun sendiri berhadapan langsung dengan Samsul. Di tengah perduelan, Kiming berhasil duluan menghabisi tangan kanan Samsul, lalu menolong Alec yang sedang terpojokan oleh Susan. Setelah Susan dan si tangan kanan Koi, tinggal tersisa Samsul yang masih berduel dengan Jun. Namun tentu tak lama kemudian Jun dapat menghabisi Samsul hanya menggunakan sebuah pensil. Setelah itu, Jun melihat senjata pemusnah massal yang sudah aktif dan tidak bisa dihentikan. Alec menjelaskan satu-satunya cara agar tidak ada korban yaitu membawa senjatanya terbang sampai ketinggian di atas 30 km. Hanya dengan begitu, maka ledakan dari senjata pemusnah massal tidak akan sampai ke darat. Namun yang menjadi masalah, siapakah di antara mereka bertiga yang rela mengorbankan diri untuk membawa senjata tersebut ke ketinggian 30 km? Tidak ada pilihan lain, Jun memberanikan diri untuk menerbangkan senjata itu dengan helikopter. Sebelum pergi, Jun berpesan kepada Alec dan Kiming untuk selalu menjaga Mina dan putrinya setelah Jun tiada nanti. Kiming dan Alec hanya bisa menangis, lalu Jun pun menerbangkan helikopternya sambil membawa senjata pemusnah massal. Selang beberapa saat, kini Jun telah sampai di ketinggian 30 km dan terjadilah ledakan besar. 1 jam kemudian terlihat Alec dan Kiming yang masih bersedih setelah kepergian Jun. Namun tiba-tiba ponselnya ada yang menelepon dan ternyata itu adalah Jun yang masih hidup. Di sini Jun menjelaskan kalau dirinya bisa merubah sistem helikopter menjadi autopilot hanya menggunakan tali sepatunya. Kemudian Jun terjun bebas lalu mendarat di sebuah pantai yang entah ada di mana lokasinya. Mendengar hal tersebut, Alec meminta Jun agar tenang karena sekarang juga ia akan melacak keberadaan Jun lalu menjemputnya. Singkat cerita, Alec dan Kiming sudah tiba untuk menjemput Jun. Tak lupa mereka juga membawa Mina dan putrinya yang langsung memeluk Jun. Tamat.